Selamat datang di Dr. F Medical Education. Saya Faisal Rahman, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah Rumah Sakit Pelita Insani. Pada video tutorial EKG yang kelima ini kita belajar tentang infak miokard atau penyakit jantung koroner. Adapun tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini adalah kita dapat menjelaskan perbedaan antara STEMI versus NSTEMI. Yang kedua, kita dapat memperkirakan onset infak miokard berdasarkan gambaran EKG. Dan yang terakhir adalah kita dapat menentukan daerah oklusi miokard pada kasus STEMI. Materi pembelajaran pada kesempatan kali ini adalah kita akan belajar morfologi gelombang antara STEMI versus NSTEMI. Yang kedua, kita dapat memperkirakan onset daripada kejadian infak miokard apakah berupa akut, subakut, ataupun suatu infak yang lama. Dan yang terakhir, kita dapat mengestimasi daerah miokard yang terkena dan pembuluh darah yang mengalami penyumbatan. Demikian video tutorial yang kelima ini, semoga bermanfaat bagi rekan sejawat sekalian dimanapun berada. Pemeriksaan EKG adalah salah satu kunci penegakan diagnostik penyakit jantung koroner. Untuk melihat adanya kelainan penyakit jantung koroner pada EKG, kita fokus pada gelombang Q, segmen ST yang mengalami ST depresi ataupun ST elevasi, ataupun gelombang T hiperakut ataupun justru gelombang T yang terbalik. Ini adalah gambaran EKG yang normal, sedangkan yang di bawah ini adalah gambaran segmen ST yang mengalami depresi. Sedangkan gambar yang ketiga ini adalah segmen ST yang mengalami ST elevasi. Dan yang terakhir menunjukkan adanya infak yang lama atau nekrosis yang ditandai oleh adanya gelombang Q patologis. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bentuk depresi ataupun elevasi daripada segmen ST yang spesifik terhadap koroner dan juga bentuk gelombang Q yang menunjukkan adanya suatu infak yang lama atau gelombang Q yang menunjukkan suatu penyakit jantung koroner. Sebagaimana kita ketahui bahwa penyakit jantung koroner itu secara umum terbagi dua, penyakit jantung koroner yang akut atau tidak stabil yang dikenal sebagai sindrom koroner akut, dan yang kedua adalah penyakit jantung koroner yang kronik ataupun stabil. Untuk penyakit jantung koroner yang akut atau acute coronary syndrome, pada gambaran EKG secara umum terbagi dua, ditandai oleh elevasi daripada segmen ST dan tanpa adanya tanda elevasi daripada segmen ST. Apakah itu berupa ST depresi ataupun T inverted. Apakah antara STEMI dan NSTEMI ini hanya berdasarkan pada gambaran EKG? Ini adalah ACS atau Acute Coronary Syndrome yang STEMI yang ditandai oleh elevasi segmen ST pada gambaran EKG, maka yang dimaksud STEMI itu berarti oklusi atau penyumbatan pada pembuluh darah koronernya bersifat komplit ataupun total. Karena sumbatannya itu bersifat total, otomatis terjadi kematian sel-sel miokard yang ditandai oleh peningkatan kadar troponin. Sementara bila mana suatu ACS atau acute coronary syndrome tidak menunjukkan adanya suatu elevasi daripada segmen ST, apakah dia berupa suatu unstable angina pectoris atau non ST elevate myocard infarct, berarti pada EKG-nya tidak menunjukkan ST elevasi dan sumbatannya bersifat parsial
atau incomplete. Sumbatan pada pembuluh darah koronernya tidak bersifat total atau hanya sebagian. Kemudian untuk membedakan antara UAP, unstable angina pectoris, dan non-ST elevated myocardial infarct itu hanya berdasarkan adanya kematian sel. Sehingga pada NSTEMI, karena memang telah terjadi kematian sel miokard, akan ditandai dengan peningkatan daripada troponin. Sedangkan pada unstable angina pectoris tanpa disertai kematian sel miokard dan tidak terdapat peningkatan kadar troponin. Sehingga antara NSTEMI dan UAP ini sebetulnya dia sama-sama tidak menunjukkan adanya suatu elevasi daripada segmen ST, sumbatannya sama-sama parsial. Yang membedakan antara NSTEMI dan UAP hanya berdasarkan kematian sel. Sehingga pada NSTEMI ini terdapat peningkatan troponin, sedangkan pada UAP tidak terdapat peningkatan troponin. Kalau kita bedakan dari sisi berat iskemiknya, maka tentu yang jenis unstable angina pectoris iskemiknya paling ringan. NSTEMI lebih berat daripada unstable angina pectoris. STEMI jelas yang paling berat karena dia disertai oleh oklusi total pada pembuluh darah koroner dan disertai oleh kematian sel. Ini perbedaan antara STEMI dan NSTEMI. Jadi bukan hanya berdasarkan pada gambaran EKG, tapi di sana ada beberapa hal yang bermakna. Kemudian menjadi pertanyaan, depresi segmen ST manakah yang spesifik terhadap suatu iskemik miokard atau penyakit jantung koroner? Yang spesifik adalah ST depresi yang bersifat horizontal seperti gambar A ini, di mana tingkat kesalahan dalam mendiagnosis suatu penyakit jantung koroner itu sangat rendah bila mana kita menemukan suatu ST depresi yang horizontal. Sedangkan B ini adalah bersifat downsloping, tingkat kesalahannya mencapai 5 hingga 10%. Adapun yang tidak spesifik adalah ST depresi yang bentuknya upsloping. Ini tingkat kesalahan dalam mendiagnosis suatu penyakit jantung koroner dengan bentuk segmen depresi segmen ST seperti ini mencapai 30 hingga 40%. Cukup besar, sehingga dia tidak terlalu spesifik sebagai suatu penyakit jantung koroner pada depresi segmen ST yang gambarannya upsloping. Ini adalah gambaran daripada ST depresi pada sadapan P1, P2, P3, P4, dan P5. Kita lihat di sini ST depresinya horizontal, spesifik sebagai suatu koroner. Kemudian untuk T inverted juga yang khas adalah gambar seperti B ini, di mana kita melihat gelombang T-nya itu berujung lancip dan simetris seperti ujung anak panah. Ini spesifik untuk iskemi. Dan kita lihat bahwa ketika gelombang R-nya itu tinggi, justru gelombang T-nya itu terbalik. Itu sangat menguatkan bahwa itu suatu iskemia. Apalagi gelombang T-nya simetris, lancip, itu sangat spesifik. Sedangkan gelombang T-nya kalau bulat seperti ini kurang spesifik terhadap jantung koroner. ST gelombang T inverted seperti ini tidak spesifik suatu penyakit jantung koroner. Ini adalah gambaran EKG pada T inversi yang spesifik pada koroner. Kita lihat di sini gelombang T itu simetris, lancip seperti anak panah. Kemudian ketika gelombang R-nya itu tinggi, justru gelombang T-nya itu terbalik. Kemudian untuk ST elevasi yang spesifik adalah yang cembung ke atas seperti gambar A ini. Kalau dia cekung ke atas itu tidak spesifik. Kemudian untuk memperkirakan onset daripada suatu STEMI atau awitan nyeri dada pada STEMI, kita bisa melihat dari gambaran EKG. Kalau kita melihat gambaran EKG berupa T hiperakut, yaitu gelombang T yang tinggi, di mana gelombang T-nya itu lebih tinggi daripada kompleks QRS-nya, ini kita kenal sebagai hiperakut T-wave. Walaupun kita belum menemukan suatu ST elevasi, hati-hatilah gambaran STEMI pada menit-menit awal. Artinya nyeri dadanya baru saja terjadi antara menit hingga dalam 1 jam.
Kalau gambaran EKG seperti ini kita ulang, kita lakukan evaluasi EKG ulang, dia akan memberikan gambaran seperti ini, yaitu ST elevasi. Di sini kita belum melihat adanya gelombang Q, berarti awitan nyeri dada pada pasien demikian antara 0 hingga 12 jam. Ini berarti kita dapat melakukan fibrinolitik karena nyeri dadanya masih kurang daripada 12 jam. Sedangkan EKG yang seperti ini kita melihat sudah muncul ada Q patologis, tapi kita melihat juga ST elevasinya masih menonjol. Ini adalah gambaran EKG di mana nyeri dadanya terjadi antara 1 hingga 12 jam. Ini juga masih memungkinkan dilakukan suatu fibrinolitik karena nyeri dada masih kurang 12 jam pada EKG yang demikian. Tapi kalau sudah berupa Q patologis, ST elevasinya itu masih sudah minimal, lebih dominan Q patologis daripada ST elevasinya, maka ini dapat diduga bahwa STEMI-nya sudah lebih daripada 12 jam. Sehingga pada kasus seperti ini, fibrinolitik sudah tidak dapat dilakukan. Ini adalah pembagian regional daripada STEMI. 23 APF berarti STEMI inferior. Kemudian bila mana ST elevasi terdapat pada sadapan 1, APL, P5, P6, berarti dia berupa STEMI lateral, sedangkan bila terdapat pada sadapan P1 hingga P6, dia berupa STEMI anterior. Ini adalah terminologi yang sudah baku. Ini adalah salah satu contoh ST elevasi pada sadapan P1 hingga P4, STEMI anteroseptal. Kemudian ini adalah ST elevasi pada sadapan P1, P2, P3, P4, P5, P6, dan juga 1 dan APL. Ini menunjukkan suatu STEMI yang luas, yaitu ekstensif anterior. Sedangkan ini kita melihat adanya ST elevasi pada sadapan 2, 3, dan APF. Dan bila mana kita menemukan suatu STEMI inferior, elevasi di 2-3 APF, maka kita juga melakukan sadapan tambahan, yaitu sadapan P3R dan P4R untuk mengeksklud suatu impact right ventricle, dan juga perekaman di posterior, yaitu di P7 hingga P9. Ini adalah ST elevasi di sadapan P3 hingga P6 dan juga di sadapan 1 dan APL. Ini merupakan STEMI anterolateral. Ini adalah ST elevasi di sadapan 2, 3, dan APF. Dan kita di sini menemukan adanya suatu ST depresi di sadapan P1, P2, dan P3. Ini sangat dimungkinkan adanya gambaran resiprokal dari STEMI di sebelah posterior, yaitu bayangan cermin dari ST elevasi di daerah posterior, sehingga kalau kita menemukan adanya suatu STEMI inferior disertai ST depresi di P1, P2, dan P3, maka kita melakukan penyadapan tambahan di P3R dan P4R, dan tentu saja di P7, 8, dan 9. Ini adalah ST elevasi di 23 APF dan ST depresi di P1 hingga P3. Dan inilah rekaman posterior ternyata memang terbukti suatu ST elevasi di P8 dan P9. Dengan demikian adalah suatu STEMI impero posterior. Untuk Q patologis, ini adalah menggambarkan suatu nekrosis daripada otot jantung. Pada umumnya dianggap Q menunjukkan tebalnya daripada nekrosis, sedangkan R itu menunjukkan sisa miokard yang masih sehat. Seperti bentuk A ini berupa gelombang QR, nekrosis dengan sisa miokard sehat yang cukup. Jadi ini dalam daripada kompleks QRS ini kurang
daripada tingginya daripada gelombang R. Sehingga nekrosisnya itu lebih sedikit daripada jaringan otot yang sehat. Karena R-nya masih lebih tinggi daripada dalamnya gelombang Q. Sedangkan yang B ini berbeda, di mana gelombang Q-nya lebih dominan daripada gelombang R. Ini menunjukkan nekrosis tebal dengan sisa miokard sehat yang tipis. Jadi yang sehat itu hanya sedikit ini, sedangkan nekrosisnya itu lebih banyak karena gelombang Q-nya lebih dalam daripada tingginya gelombang R. Sedangkan yang C ini adalah bentuk gelombang QS. Ini menunjukkan nekrosis seluruh tebal miokard, yaitu dia transmural. Sehingga di sini tidak ada lagi tersisa jaringan yang sehat. Karena tidak ada sedikit pun gelombang R yang terbentuk pada gambaran EKG-nya. Ini kita lihat Q patologis pada sadapan P1, P2, P3, P4, dan kita tidak melihat adanya gelombang R. Demikian juga di P3 dan APF, sehingga ini merupakan suatu nekrosis transmural, sudah tidak tersisa lagi jaringan yang sehat. Untuk mempraktekkan apa yang telah kita pelajari, saya akan mengajak rekan sejawat sekalian untuk berdiskusi secara interaktif, membahas sebuah kasus tentang acute coronary syndrome. Skenarionya adalah seorang perempuan 60 tahun dan keluhan nyeri ulu hati, disertai keringat dingin dan mual muntah sejak 1 jam yang lalu. Dia juga mengeluh sesak napas, hemodinamiknya masih stabil dengan faktor risiko diabetes dan dislipidemia. Ini kita melihat suatu keluhan berupa nyeri ulu hati dan sesak napas. Memang keluhan nyeri ulu hati itu sulit dibedakan apakah itu betul-betul nyeri ulu hati yang murni atau nyeri ulu hati karena penyakit jantung koroner. Hati-hati pada populasi terutama perempuan, kemudian geriatri, plus dia juga memiliki diabetes. Kadang-kadang sindrom koroner akut datang dengan keluhan bukan nyeri dada, tetapi keluhannya adalah keluhan selain dengan nyeri dada, tetapi sebetulnya dia memiliki nilai yang ekuivalen bahwa itu adalah jantung koroner. Apa yang disebut dengan keluhan ekuivalen? Yaitu adalah beberapa keluhan selain nyeri dada, seperti pada kasus ini, dia mengeluh nyeri ulu hati, ada keringat dingin, mual muntah, plus sesak napas. Ini tidak ada mengeluh nyeri dada, tetapi ada keluhan-keluhan lain yang sebetulnya nilainya ekuivalen dengan nyeri dada sebagaimana ACS. Karena apa? Karena dari sisi usia sudah masuk faktor risiko 60 tahun dan dia juga memiliki diabetes dan dislipidemia. Jadi hati-hati dengan populasi terutama perempuan, geriatri plus penderita diabetes, dia berupa suatu ACS dan keluhannya seringkali bukan nyeri dada. Sekarang kita lihat gambaran EKG-nya. Saya kembali mengingatkan dalam melakukan interpretasi EKG tetap menggunakan langkah-langkah yang telah kita pelajari. Maka yang pertama kali adalah kita tentukan iramanya sinus apa tidak, kemudian hitung frekuensinya, kemudian tentukan aksisnya pada bidang frontal, apakah dia normal, LAD atau RAD, kemudian lihat pada aksis horizontal apakah normal atau clockwise rotation atau counterclockwise rotation. Setelah kita menentukan irama, frekuensi, kemudian aksis, selanjutnya adalah kita menentukan gelombang satu persatu dari gelombang P hingga gelombang T. Bagaimana dengan gelombang P? Apakah normal atau memenuhi kriteria left atrial enlargement atau right atrial enlargement? Lihat durasi daripada interval PR, apakah normal, memendek atau memanjang. Melihat durasi daripada kompleks QRS, apakah sempit atau lebar. Dan lihat morfologi daripada kompleks QRS, apakah normal atau termasuk dalam kriteria left ventricular hypertrophy, right ventricular hypertrophy, LBBB ataupun right bundle branch block. Kemudian lihat segmen ST apakah normal, apakah ada suatu ST depresi ataupun ST elevasi, dan yang terakhir kita lihat gelombang T apakah normal, hiperakut atau justru inverted ataupun terbalik, sehingga kita bisa mengambil sebuah kesimpulan. Ini adalah EKG-nya pada wanita 60 tahun ini. Pertama kita tentukan iramanya, apakah dia sinus apa tidak. Kita lihat di semua gelombang adanya gelombang P. Kemudian
kita tentukan gelombang P dia positif di sadapan 2 dan negatif di sadapan APR. Dan setiap gelombang P selalu diikuti oleh kompleks KRS. Dengan demikian dia telah memenuhi kriteria daripada sinus. Pada pasang ini irama adalah irama sinus. Yang kedua, kita tentukan frekuensinya dengan cara menghitung berapa jumlah kotak kecil di antara interval RR. Di sini kita menghitung 1500 dibagi 20 kotak kecil sama dengan 75 kali per menit. Berarti heart rate adalah 75 kali per menit. Setelah kita menghitung frekuensi, kita tentukan aksis pada bidang frontal maupun horizontal. Sekali lagi saya mengingatkan, untuk menentukan aksis di bidang frontal, kita bisa menentukan pada sadapan 1 dan APF. Sadapan 1, kompleks KRS predominan positif, sedangkan di sadapan APF juga demikian, predominan positif, sehingga aksis pada bidang frontal adalah normal. Kemudian yang kedua, kita tentukan aksis pada bidang horizontal dengan menentukan zona transisi, yaitu rasio antara gelombang R dan S itu hampir sama dengan 1. Jadi antara gelombang R dan S-nya itu tingginya kira-kira hampir sama. Ini kita temukan pada sadapan P3, zona transisi berarti di antara P3 dan P4 itu normal, berarti jantung pada posisi horizontal tidak mengalami suatu rotasi, no rotation. Kemudian kita tentukan gelombang P. Di sini kita lihat bahwa gelombang P durasinya tidak lebih daripada 3 kotak kecil dan amplitudonya tidak lebih daripada 2,5 kotak kecil, sehingga ini adalah gelombang P yang normal, tidak memenuhi kriteria suatu LAE, left atrial enlargement, maupun RAE, yaitu right atrial enlargement. Kemudian kita tentukan interval PR, apakah interval PR-nya itu memendek atau memanjang atau dalam batas normal. Normal interval PR antara 3 kotak kecil hingga 5 kotak kecil. Ini adalah interval PR yang normal, yaitu sekitar 3 kotak kecil. Kemudian selanjutnya kita tentukan kompleks KRS durasinya. Durasi daripada kompleks KRS tidak lebih daripada 2 kotak kecil. Normalnya kompleks KRS antara 1,5 kotak kecil hingga 3 kotak kecil. Ini durasinya normal. Kemudian kita tentukan morfologi daripada kompleks RS, apakah ada tanda-tanda LBBB, RBBB, LVH maupun RPH. Di sini kita melihat bahwa gelombang S di sadapan P1 sama dengan 10 kotak kecil, sedang gelombang R di sadapan P6 5 kotak kecil, kita jumlahkan adalah 15 dan tidak memenuhi kriteria sekolah Lion, berarti dia tidak suatu LPH. Juga tidak memenuhi kriteria RPH dan RBBB maupun LBBB. Selanjutnya kita tentukan segmen ST. Kita di sini melihat adanya suatu ST elevasi di sadapan 2, sadapan ST elevasi di sadapan 2, di sadapan 3 maupun sadapan APF. Kemudian ternyata kita juga menemukan adanya ST depresi di sadapan P1, P2, kemudian P3, kemudian P4, demikian juga di sadapan 1 dan sadapan APL. Ini menunjukkan suatu STEMI inferior, ST elevasi di 23 APF, elevasinya pun berbentuk cembung. Kemudian di sini kita melihat adanya ST depresi di P1, P2, P3 dan P4, menunjukkan adanya patut dicurigai adanya suatu ST elevasi di bagian posterior dan ST depresi di sadapan anterior ini di P1, P2 dan P3 hanya merupakan gambaran ST depresi yang resiprokal, yaitu bayangan dari ST elevasi di bagian posterior. Kita akan merekam ECG di bagian posterior. Kemudian yang terakhir adalah kita tentukan daripada gelombang T. Kita melihat di sini adanya gelombang T yang hiperakut di sadapan 2, 3 dan APF. Kita melihat gelombang T yang lebih tinggi daripada kompleks KRS-nya atau gelombang T-nya lebih tinggi daripada gelombang R-nya, menunjukkan suatu gelombang T yang hiperakut ataupun tinggi, semakin menunjang suatu STEMI. Ini adalah rekaman pada sadapan posterior, ternyata memang ada ST elevasi di P7 dan P8. Kemudian interpretasi pada EKG ini adalah irama sinus dengan frekuensi 75 kali per menit.
sadapan frontal normal, sadapan horizontal normal, gelombang P normal, interval PR normal, kompleks QRS normal, bentuk QRS juga normal, ada ST elevasi pada segmen ST di 23 APF, P7 dan P8, dan ada gelombang T atau T hiperakut ataupun tinggi di sadapan 23 APF. Kesimpulan, irama sinus dengan heart rate 75 kali per menit dengan ST elevasi di 23 APF, P7R dan P8R, dan kesimpulannya adalah suatu STEMI imperoposterior. Demikian rekan sejawat sekalian, semoga ini bermanfaat bagi kita semua.